Baik, mari kita sebelum kita berbicara soal kenaikan Yesus ke surga, mari kita melihat sedikit ya animasi tentang kenaikan Yesus ini. Ya, selamat menyaksikan terlebih dahulu. God's masterpiece. God is with us. This is Jesus. Heyo! Jesus is the Savior of the world and the Son of God. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love. He healed many people from their sickness, performed many miracles like calming storms, and even raised people from the dead. Wahoo! But some people did not like what Jesus was doing, and they put him to death. He died on a cross and was buried in a tomb. For 3 days, Jesus' body laid in that tomb, and it seemed that there was no hope. But very early on Sunday morning, the woman who cared for Jesus went to go visit his body, found that his tomb was empty and that he was no longer there. For he was risen. He was alive. Woohoo! Huh? Heyo! Rah! And then for the next 40 days, Jesus appeared to his disciples and many others and showed them that he was alive and well. He taught them that what he did was the only way that they could be forgiven and be with God forever. Jesus told his disciples that he did all the things that God had told everyone that he would do, and the disciples understood what he was saying. Yep, that makes sense. He told them that he would send the Holy Spirit, just as God had promised to be their helper. Sounds good. After Jesus had spent 40 days with the disciples and appeared to many people, That's it. he led the disciples to a place called Bethany. Jesus blessed the disciples and told them to go out and tell the whole world about him and the good news of forgiveness and make disciples of them. Then he said, "Be sure of this, I am with you always, even to the end of the age." Then Jesus was taken into heaven to sit at the right hand of God. Not long after that, the Holy Spirit did come to the disciples to be their helper. The disciples knew that God would truly be with them always. And the Holy Spirit is still with us today, for Jesus promised that he would be with us to the end of the age, and he is. Baik, itu sedikit gambaran ya tentang kenaikan Yesus. Nah, selama 40 hari setelah kebangkitan, Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Kita sudah melihat itu pada pembahasan kita soal sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Ya. Nah, kemudian dikatakan selama 40 hari itu Yesus hadir bersama dengan para murid, ya, kembali mengajar para murid, mempersiapkan mereka untuk melaksanakan tugas perutusan yang akan diberikan Yesus ketika Yesus nanti naik ke surga. Ya, peristiwa yang kita kenal sebagai kenaikan. Nah, gereja mengimani bahwa Yesus naik ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Ya, jadi bukan hanya jiwanya saja atau tubuhnya saja, tapi juga bersama ya, tubuh dan jiwanya. Hal itu disebabkan karena kealahannya, Yesus senantiasa berada bersama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Ini yang kemudian disebut oleh gereja sebagai misteri Tritunggal. Ya, dengan kenaikannya ke surga dengan tubuh dan jiwa, maka Kristus untuk selamanya membawa persatuan kodrat kemanusiaannya yang telah mulia bersama dengan kealahannya. Nah, sesuatu yang harus kita perhatikan di sini adalah kenaikan Yesus itu mungkin berbeda dengan pengangkatan Bunda Maria ke surga. Ya, bedanya di mana Yesus naik ke surga dengan kekuatannya sendiri, dengan kemuliaannya sendiri,
Sedangkan Bunda Maria diangkat ke surga itu karena kekuatan Allah, karena karya Allah. Ya, itu yang kemudian membedakan. Nah, kenaikan Yesus itu punya makna bahwa dia ditinggikan dengan setinggi-tingginya. Hal itu diungkapkan di dalam doa Aku Percaya dengan mengatakan ketika kita berdoa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya, dan sebagainya. Nah, duduk di sisi kanan Bapa punya makna bahwa Yesus itu sehakikat, ya, punya satu kodrat yang sama dengan Bapa dalam kemuliaan dan kehormatan. Oke. Nah, setelah Yesus itu naik ke surga, kemudian para murid itu menunggu selama beberapa hari, ya, di sebuah kota. Kemudian peristiwa itu kita kenal sebagai peristiwa Pentakosta, di mana ketika para murid dan Bunda Maria sedang menunggu dan berdoa, kemudian Roh Kudus turun atas diri mereka, dan itu yang membuat kemudian mereka menjadi berani untuk mewartakan Injil. Ya, padahal sebelumnya kalau kita melihat setelah wafat Yesus, para murid itu takut. Mereka cenderung untuk berada di rumah, mengunci semua pintu, ya, dan mereka was-was kalau tiba-tiba ada yang menangkap mereka, karena mereka adalah pengikut Yesus kan, maka gurunya saja mati, pasti mereka juga akan ditangkap. Tapi kemudian kita harus melihat apa yang membuat para murid ini kemudian menjadi berani. Ya, para murid ini kemudian menjadi berani karena dikobarkan oleh Roh Kudus. Nah, dikobarkan oleh Roh Kudus ini, maka kemudian mereka menjadi berani untuk mewartakan Injil. Sebagai hasilnya, ya, pada hari itu Petrus dikatakan membaptis beberapa ratus ribu orang pada hari itu di Yerusalem. Nah, sebelum Yesus naik, Yesus mengutus para murid untuk apa? Mewartakan Injil. Ya, Yesus mengatakan, wartakanlah Injil dan baptislah semua orang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, tugas para murid itu kemudian jatuh pada apa yang disebut dengan pewartaan Injil. Nah, zaman modern sekarang, ya, bagaimana kemudian kita mewartakan Injil? Kita mewartakan Injil tidak seperti para murid lagi yang berkeliling setiap kota, kemudian berkhotbah. Kita tidak seperti itu lagi. Ya, bagaimana kemudian gereja mengatakan tugas pewartaan itu? Ya, kalau kamu perhatikan, tugas pewartaan itu diberikan kepadamu ketika kamu dibaptis dalam gereja Katolik. Ya, tugas itu diberikan kepadamu untuk kamu menjadi pewarta. Nah, kemudian apakah gereja meminta kamu untuk berkeliling ke rumah-rumah, ke pintu-pintu untuk maksudnya mengedor pintu-pintu rumah untuk berkhotbah supaya orang masuk gereja Katolik? Tidak. Ya. Gereja itu kemudian meminta kita, ya, mewartakan Injil dengan apa? Dengan apa yang namanya kesaksian, atau dalam bahasa gereja disebut martiria. Nah, kesaksian hidup itu yang kemudian menjadi utama dalam pewartaan itu. Ya. Tanpa adanya kesaksian, maka pewartaan yang kamu katakan, apapun yang kamu khotbahkan, apapun yang kamu berikan kepada orang lain sebagai renungan, itu menjadi sia-sia. Maka kalau ditanya kepada kita bagaimana kemudian kita melaksanakan tugas perutusan kita, ya, untuk mewartakan Injil, tugas perutusan yang diberikan lewat baptisan kita, jawabannya simpel. Jawabannya adalah, ya, kita kemudian menjadikan hidup kita sendiri, ya, sebagai sebuah kesaksian bahwa ketika saya sudah dibaptis, saya harus hidup baru, ya, menjadi pengikut Kristus, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang diteladankan oleh Yesus. Ya. Sebagai sebuah gambaran, ya, kita tahu Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu seorang tokoh besar dari India, ya. Mahatma Gandhi itu punya buku favorit untuk dia baca, yaitu Alkitab. Tapi dia mengatakan, saya mengagumi Yesus, tapi saya itu tidak akan menjadi seorang Katolik atau Kristen. Mengapa?
Karena dia melihat orang-orang Katolik dan Kristen yang ada sekelilingnya, yang notabene pada waktu itu adalah para tentara Inggris yang menjajah India. Ya, perlakuan-perlakuan mereka dan sebagainya itu yang mengakibatkan Mahatma Gandhi mengatakan Yesus sebagai sosok itu sangat saya idolakan, tetapi pengikutnya itu tidak mencerminkan apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang diteladankan oleh Yesus. Ya, maka sekali lagi kesaksian hidup itu menjadi sangat penting dalam keseharian kita. Ya, nah, apa makna kenaikan Yesus ke surga bagi kita? Yang pertama adalah berkat kenaikan Yesus, maka pertama Yesus adalah sang pemimpin kita. Ya, dia membawa serta kita semua yang percaya dan bergabung dengan dia masuk dalam kemuliaan surgawi. Dalam hal ini, ya lihat ya, bahwa ketika Yesus naik, Yesus menjanjikan tempat bagi kita di surga, tapi bukan berarti tempat itu adalah tempat yang kita sudah pasti akan masuk. Tidak. Ya, Santo Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, maka surga adalah sebuah jaminan, tetapi tidak menjadi sebuah tempat yang dihadiahkan kepadamu dengan cuma-cuma, tidak. Ya, tempat itu adalah tempat yang kita peroleh lewat apa? Lewat perbuatan-perbuatan baik, kesaksian hidup itu tadi yang kita lakukan dalam hidup. Ya, kalau hidup kita baik, ya kita masuk surga. Kalau tidak, ya tidak berarti. Ya. Yang kedua adalah Kristus kemudian Yesus menjadi pengantara kita pada Bapa. Karena kenaikannya kemudian Yesus itu kembali, tidak hanya kenaikan, ya, lewat kematiannya Yesus memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah. Ya, akibat dosa Adam. Nah, ketika Yesus memulihkan itu dengan dia naik ke surga, kemudian dia memulihkan hubungan ini, mengakibatkan lalu kita ya dapat sepenuhnya percaya pada Yesus, bahwa Yesus akan menjadi pengantara kita dengan Bapa. Ya, sehingga kemudian kita yang dalam keadaan berdosa itu dapat menerima ya belas kasih Allah. Ketiga adalah kita dipanggil untuk berfokus pada hal-hal surgawi. Ya. Nah, setelah kebangkitannya dan sebelum kenaikannya ke surga, para rasul bertanya pada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, karena pada waktu itu para murid mengerti, yang para murid mengerti adalah dengan Yesus bangkit, Yesus akan memulihkan kerajaan Israel yang pada waktu itu dijajah. Ya, namun dengan kenaikan Yesus ke surga, Yesus menegaskan kepada para murid bahwa kerajaannya itu bukanlah kerajaan dunia, melainkan kerajaan surgawi. Ya, oleh karena itu kita yang dibaptis dalam nama Yesus itu kemudian diminta untuk mencari hal-hal surgawi. Ya. Kalau bahasa ini terlalu tinggi, bahasa yang lebih sederhana adalah kita diminta untuk berbuat baik dalam hidup, mengusahakan apa yang baik dalam hidup. Ya, itu yang kemudian diminta oleh Yesus. Ya. Baik, ini soal kenaikan Yesus ke surga. Mari melihat tentang Yesus sebagai sahabat sejati. Ya, nah, dalam tugas yang kemarin Bapak yakin bahwa kamu sudah menggali cukup dalam pengalaman-pengalaman kamu yang kamu alami dengan orang-orang yang kamu anggap sebagai seorang sahabat. Ya, tentu saja ada perbedaan antara sahabat dan teman, itu yang akan kita lihat nanti. Ya. Mari kita melihat hal ini sebentar ya.
What is it like to have a friend in Jesus? If there's something that we can't see with our eyes, does that mean it doesn't exist? Have you ever experienced a time when it was really windy? The wind itself is invisible, but we can still tell that it's there. It can make trees bend and leaves fall off. It creates waves on the sea and makes things blow over. It isn't so hard to believe that it's there. We believe it's real even though it's invisible, because it does something to us or to things around us. It's a little like that when we think of having Jesus as a friend. We can't see him with our eyes, but we can experience that he's there. A lot of people can tell about how Jesus has helped and been with them through their lives. And when I believe in Jesus, I can experience that too. It's written in the Bible about something that happened to Peter after Jesus went back to heaven. Peter was a disciple of Jesus. A king named Herod captured Peter and imprisoned him. The only thing Peter had done was to tell others about Jesus. The king didn't like that, so he decided that Peter should be put in prison for a severe punishment. Outside of the prison, a lot of soldiers stood guard day and night to make sure Peter couldn't escape. Peter was in a dangerous situation, but he knew that he could pray to Jesus. Jesus was his best friend and had promised to help him. All of a sudden, in the middle of the night, Peter was woken up by someone who was poking him gently in the side, while a friendly voice whispered, "Hurry, get up!" Peter didn't understand what was going on. He had big chains around both of his feet. But he did what the friendly voice said and stood up. And suddenly the chains fell off. The voice told him to put on his cloak and come with him. And Peter followed him out of the prison, wondering all the while if it was a dream or if it was really happening. It was completely quiet. The only sound was the snoring of the soldiers who were supposed to be on guard. They were in a deep sleep, and the stranger with the friendly voice could lead Peter out of the prison, through the gates of the city, and out to freedom. When Peter turned to thank the nice stranger, he was gone. Jesus had sent one of his angels to help him. Jesus had promised that he would be with his disciples always, and he would hear them when they prayed to him. A very happy Peter could go home to his friends, and you can believe they were happy to see him. Jesus' disciples experienced that he was their best friend through their whole lives, even after he went to heaven. You and I can experience that too. Jesus is a best friend that we can talk to about everything. We don't have to pray to him in a special way or at a special place. He is with us wherever we are, with our friends, at school, at home, everywhere. When we believe in Jesus, we get to experience that he is our friend, for real. Oke, baik. Mari kita bicara soal sebelum kita bicara soal Yesus sebagai sahabat sejati, mari kita bicara soal apa itu sahabat terlebih dahulu, ya. Nah, mungkin satu hal yang harus kita sadari adalah ada perbedaan cukup besar antara apa yang kemudian kita sebut sebagai sahabat dan apa yang kemudian kita sebut sebagai teman, ya. Jelas kalau kita kemudian mencari-cari antara sahabat dan teman itu yang berbeda kedekatannya, ya. Dengan teman kita bisa pergi jalan dan sebagainya, tetapi hanya dengan sahabat saja kemudian kita bisa membagikan cerita-cerita yang kita tidak bagikan dengan orang lain, ya. Hanya dengan sahabat kemudian kita bisa membagi segalanya, ya, termasuk membagi beban hidup. Nah, persahabatan antara dua orang atau lebih itu bisa terjadi itu karena ada beberapa hal. Ya, kalau kita melihat kenapa kita bisa bersahabat dengan sahabat yang kita miliki sekarang, ya mungkin kita punya kesamaan hobi, ya kesamaan sifat atau karakter, ya mungkin adanya sikap atau sifat saling membutuhkan, ya karena merasa kami berdua cocok,
ngomongin apapun nyambung, dan lain sebagainya. Nah, persahabatan itu adalah sebuah proses yang tidak terjadi dengan sendirinya, ya. Dia bisa berlangsung lama atau sebentar, ya, tergantung kemampuan kita masing-masing dalam membangun dan mempertahankannya, ya. Nah, mungkin ada sebuah pepatah yang mengatakan sahabat itu ditemukan pada saat yang sulit, dan itu memang benar, ya. Kalau kita mau menguji apakah orang ini sahabat kita atau tidak, ya kita harus mengujinya pada saat kita sedang lemah, pada saat kita sedang sulit, ya, menderita kesulitan. Apakah kemudian dalam kesulitan yang kita alami, apakah teman kita itu pergi, ya, atau malah kemudian membantu mensupport kita, ya. Dalam banyak kasus, ketika kita sedang berada dalam situasi senang, punya uang banyak, ya, terkenal, famous, tenar di mana-mana, akan ada banyak orang yang mengenal. Bahkan salah satu pepatah Tionghoa mengatakan kalau kamu punya uang, ya, bahkan yang bukan saudaramu akan mengaku saudara. Tapi kalau kamu tidak punya uang, kamu lari ke atas gunung pun tidak akan ada yang cari. Ya, kalau kamu punya uang, kamu lari kemanapun, orang akan mengaku, oh ini saudara-saudara. Ya, oh ini saya temanmu, saya sahabatmu. Tapi kalau kamu tidak punya apa-apa, jarang sekali atau sangat sedikit sekali orang yang akan menganggapmu sebagai sahabat. Ya. Maka kita kemudian melihat bagaimana persahabatan itu dibangun. Ya, persahabatan itu dibangun atas yang pertama, saling percaya, bahwa kita percaya bahwa apapun yang dilakukan oleh sahabat itu semata-mata demi kebaikan dan perkembangan kita yang lebih baik. Maka tidak jarang kita menemukan, ya, yang namanya sahabat itu tidak segan-segan untuk memarahi kita, ya. Kadang-kadang mungkin memukul kita, kadang-kadang berbuat sesuatu yang di luar ekspektasi kita, yang mungkin menyakiti hati atau fisik, ya. Untuk apa? Demi kebaikan kita sendiri. Ya, maka kritik atau saran apapun sekalipun menyakitkan itu perlu diterima dengan lapang dada. Ya, Bapak tahu ini memang tidak mudah menerima saran dari orang lain, tapi kalau saran itu diberikan oleh sahabat, ya, terimalah. Toh sahabat kita itu menginginkan sesuatu yang baik untuk kita, maka perlu kita dengarkan, ya. Dan percaya bahwa tidak ada kebohongan dan maksud kurang baik yang terselubung dalam persahabatan itu. Yang kedua adalah saling menerima apa adanya. Ya, kita perlu memahami bahwa setiap orang itu unik, ya, punya sikap, karakter, dan kebiasaan yang berbeda. Kita tidak bisa merubah jati diri orang lain, ya. Kita tidak bisa merubah sifat teman kita seperti apa, tidak bisa. Ya, tapi kita bisa memberitahunya supaya apa? Supaya kemudian mungkin terjadi perubahan sikap yang lebih baik. Mungkin sebelumnya buruk menjadi lebih baik. Ya, tapi satu hal yang harus kita pegang adalah ketika kita bersahabat dengan orang, kita tidak berusaha merubah orang itu. Kita mau bersahabat dengan orang itu, ya, karena kita tahu segala kekurangannya dan kita bisa menerimanya. Dan bahwa kekurangannya itu tidak menjadi suatu hal yang menghambat persahabatan kita dengan dia. Ya, tidak menuntut sahabat menjadi seperti apa yang kita inginkan. Menerima kelebihan dan kekurangan dia. Kemudian berikutnya adalah saling mengasihi. Maksudnya adalah memberi bantuan secara tepat tanpa pamrih, tanpa ada sebutannya doudes, ya, tanpa ada imbalan. Tidak meninggalkan sahabat pada saat sedang mengalami musibah, bencana, atau dirundung masalah. Nah, ini mungkin sesuatu yang agak sulit. Ya, kenapa? Karena kita menganggap saya saja sudah punya beban. Ya, masa ketika kamu punya beban saya harus bantu kamu lagi, gitu kan? Itu menambah beban dalam hidup. Tetapi seorang sahabat melakukan itu. Ya, ketika sahabatnya itu dilanda atau ditimpa masalah,
dia selalu akan mencarikan jalan dan bahkan tidak segan-segan menolong. Ya, mungkin dia tidak punya, mungkin uangnya yang ada itu cukup digunakan untuk makan sehari-hari, tapi karena kamu membutuhkan, dia akan meminjamkan, walaupun tidak banyak, tapi dia akan berusaha untuk memberikan pinjaman, membantu kamu. Supaya apa? Supaya kamu kemudian masalahmu itu bisa diatasi. Nah, berikutnya adalah kemudian saling memahami dan menghormati. Ya, memahami bahwa kegembiraan, harapan, duka, dan kecemasan, memahami kapan bisa meminta bantuan, kapan harus menunda. Ya, jangan mentang-mentang sahabat kita lalu ketika kita kesulitan kita minta bantuan terus. Ya, kita harus tahu ya kapan saya harus minta bantuan, kapan saya harus tunda dulu. Jangan dulu saya minta bantuan. Ya, saya berusaha dulu. Kemudian memberi ruang dan waktu. Kapan harus sendiri, kapan harus bersama. Ya. Lalu memahami bahwa ada hal pribadi yang tidak boleh diketahui dan ada yang boleh diketahui. Ya, contoh, sebaiknya tidak membuka catatan harian, HP, tas tanpa izin sahabat kita atau teman kita. Semua orang itu punya privasinya masing-masing. Ya, kita tidak boleh melanggar privasi orang lain. Meskipun ya kamu sudah cukup akrab dengan dia, ya ke rumah itu tidak perlu izin mamanya lagi, kamu langsung main ke kamarnya, ya bahkan menginap itu sudah biasa, tidak menjadikan itu alasan bagi kamu untuk membongkar-bongkar urusan pribadinya. Ya, setiap orang punya privasi yang harus kita jaga. Kalau sahabat itu menceritakan kepadamu apa yang dirahasiakan olehnya, bahkan kepada orang tuanya, ya hormati itu, ya bahwa kamu harus menghormati apa yang di-sharingkannya kepadamu, kecuali apa yang diceritakan itu sesuatu yang mungkin membahayakan nyawa atau melanggar norma asusila. Ya boleh kamu sampaikan, tapi tidak disampaikan kepada umum, tapi mungkin kamu bisa menyampaikan kepada orang tua, ya orang tuanya. Nah, itu tadi hal-hal yang perlu dibangun dalam persahabatan. Kemudian apa yang perlu dihindarkan dalam sikap persahabatan ini, bahwa yang perlu dihindarkan adalah yang pertama egoisme, ya mementingkan dan mencari keuntungan diri sendiri. Kemudian dalam persahabatan orang mungkin perlu berpikir, apakah yang saya lakukan merugikan sahabat saya? Apakah membuat sahabat saya merasa terpaksa atau ditipu? Ya. Yang kedua adalah kebohongan. Dalam persahabatan itu diperlukan kejujuran. Tetapi kejujuran perlu ditempatkan dan disampaikan secara bijaksana agar sahabat dapat menerimanya tanpa marah atau sakit hati. Ya, maka kita mengatakan, mungkin ada pepatah yang mengatakan, ketika kita dikhianati oleh teman kita, mungkin sakitnya itu tidak seberapa. Tapi kalau kita dikhianati oleh sahabat kita, ya seringkali kita akan mengalami sakit hati yang cukup panjang, susah untuk melupakannya, bahkan memaafkan. Ya, maka kita harus menghindari itu. Ya, satu adalah sikap egoisme. Ya. Yang kedua adalah sikap kebohongan. Ya, kita harus, karena kita gini, ketika orang mau menjadi sahabatmu, berarti dia sudah mencoba untuk membuka diri ya kepadamu. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat itu kemudian kita hargai dalam hidup. Kita balas dengan kemudian kita juga membuka diri kita, jujur bahwa inilah diri saya, ya jujur terhadap apa yang saya lakukan dan sebagainya. Ya. Nah, dalam minggu Paskah, dalam Kamis Putih beberapa minggu lalu yang kita rayakan, mungkin kita mendengar beberapa ayat ini, ya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Lalu ada
ayat lagi mengatakan seperti aku telah mengasihi kamu, kasihilah sesamamu. Atau ayat yang lain lagi dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, ya. Dan ada yang menyebutnya, Yesus mengatakan kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, bahkan ada perkataan kamu tidak lagi kusebut hamba melainkan sahabat karena kamu tahu apa yang kuperbuat. Nah, Yesus itu kemudian menuntut, ya. Yesus menganggap para murid itu sebagai sahabat terdekatnya. Karena para rasul ini ada bersama dengan Yesus setiap saat. Ya, kadang-kadang Yesus menyendiri, Yesus perlu me time, Yesus menyendiri untuk berdoa, tapi sebagian besar dihabiskan bersama dengan para murid, tidak hanya mengajar mereka, tapi juga mungkin bercerita, ya, sharing dan lain sebagainya. Nah, Yesus menuntut, ya, supaya para rasul ini kemudian saling mengasihi agar disebut sahabat. Ya, tidak hanya kepada Yesus tapi juga sesama rasul ini. Sebab apa? Sebab karena Yesus sendiri telah lebih dahulu mengasihi mereka. Yesus mengasihi mereka dengan apa? Memberi mereka pengajaran. Ya, melihat tanda mukjizat yang tidak dilihat oleh semua orang. Ya, bahkan kadang-kadang Yesus menjelaskan apa yang Yesus lakukan kepada mereka, yang tidak Yesus lakukan pada para pendengarnya. Ya, seringkali Yesus ketika memberikan perumpamaan, Yesus tidak menjelaskan, tetapi kepada para murid, Yesus memberikan penjelasan tentang perumpamaan itu. Ya, Yesus mendoakan mereka dan kelak Yesus mengasihi mereka, ya, para rasulnya itu secara utuh dengan apa? Mengorbankan dirinya di kayu salib. Ya. Yesus mengatakan, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Persahabatan Yesus dan para murid ini bukan sekedar persahabatan biasa, melainkan persahabatan yang dilandasi oleh perjuangan bersama tentang apa yang telah didengar oleh Yesus dari Bapaknya, dan yang telah diberitahukan Yesus kepada para muridnya, yaitu perjuangan untuk mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah. Ya. Para murid itu kemudian disebut sahabat yang istimewa karena apa? Karena Yesus itu yang memilih mereka masing-masing. Yesus tidak memilih dengan cara undi, tidak, tetapi Yesus memilih mereka pribadi per pribadi. Itu yang kita lihat dalam beberapa Injil, kisah Injil di awal itu ketika Yesus memanggil para murid. Ya, setiap orang dipanggil dengan pribadi. Ya. Salah satu contoh, ketika Yesus sedang berjalan di pantai, lalu Petrus dan Andreas itu dipanggil. Ketika Yesus berjalan di pasar, Yesus memanggil siapa? Matius sebagai muridnya. Nah, keistimewaan ini mengandung konsekuensi, ada konsekuensinya apa itu? Bahwa para murid diharapkan mampu menghasilkan buah-buah persahabatan dengan Yesus. Karena dipilih secara personal, ya, dipilih secara pribadi oleh Yesus, maka Yesus mengharapkan para murid ini belajar sesuatu. Tidak hanya belajar, tapi juga menghasilkan sesuatu, ya, di dalam karya yang kemudian akan Yesus berikan ketika Yesus naik ke surga. Nah, persahabatan Yesus adalah sebuah persahabatan kekal yang tidak tergoyahkan oleh pengkhianatan sekalipun. Itulah yang menyebabkan kemudian ketika Yudas Iskariot menyerahkan Yesus di Taman Getsemani, Yesus bertanya, "Hai sahabat, untuk itukah engkau datang?" Ya. Kita bisa membayangkan Yesus tahu siapa yang akan berkhianat, tapi Yesus masih menganggap Yudas sebagai seorang sahabat. Masih menganggap dia adalah orang istimewa yang dipilih oleh dirinya sendiri. Nah, sikap dan tindakan Yesus itu dalam persahabatan dengan para murid itu sungguh mengagumkan, maka kemudian kita juga menjadikan Yesus sebagai tokoh idola dan model dalam hidup kita dalam membangun persahabatan. Ya. Berbuat seperti Yesus itu tidak mudah. Sebagai contoh, kemudian Yesus menerima semua orang, terutama mereka yang tersingkir. Ya, nah,
Kita sudah lihat itu bahwa dalam masyarakat Yahudi ada beberapa kelompok yang disingkirkan, tapi Yesus mau bersahabat dengan orang-orang demikian. Ya, bahwa Yesus kemudian tidak memilih-milih dengan siapa dia ingin bergaul. Semua orang dijadikan teman, dijadikan sahabat oleh Yesus. Ya, Yesus tidak mempedulikan orang berdasarkan status sosial atau kedudukan, melainkan karena semua orang itu adalah ciptaan Allah. Nah, ini yang mungkin dalam hidup kadang-kadang ketika kita mau berteman atau bersahabat dengan orang lain, kita melihat banyak faktor kan. Kita melihat apakah dia kaya atau tidak, melihat dari sukunya, warna kulit, agama, dan sebagainya. Oke, nah, baik. Apa maknanya kemudian bagi kita Yesus sebagai sahabat sejati? Yang pertama adalah Yesus menerima apa adanya kita. Ya, walau kadang-kadang kita mengkhianatinya, namun Yesus selalu setia pada kita. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Ia selalu menyayangi kita, walau mau mendengarkan segala keluh kesah kita. Bahkan Yesus telah mengorbankan hidupnya hanya untuk menghapus dosa kita. Inilah yang kemudian menjadi dasar dalam gereja ketika kita mengaku dosa, ya, berulang kali absolusi atau pengampunan itu tetap diberikan. Ya. Kalau kita bayangkan Lois berada di posisi kita, sama seperti kita, mungkin ketika kita menyakiti hati Yesus dengan apa yang kita perbuat, mungkin setelah beberapa kali Yesus mungkin akan mengatakan, enggak mau, nanti kamu buat begitu lagi, untuk apa saya mengampunimu. Tetapi karena tadi dikatakan persahabatan Yesus itu sebuah persahabatan yang kekal, ya, maka seberapapun beban kita, ya, seberapa tidak pantasnya kita, ketika kita datang pada Yesus, kita tetap dirangkul oleh Yesus. Nah, yang kedua adalah kembali dikatakan sahabat sejati itu punya sikap yang setia, tidak pernah meninggalkan sahabatnya saat susah meskipun dia telah disakiti, tidak pernah memanfaatkan sahabatnya. Ya, sahabat sejati itu tak akan pernah meminta balasan apapun atas apa yang dia perbuat, itu yang tadi dikatakan tanpa pamrih. Ya, percaya akan sahabatnya dan menghormati satu sama lain. Oke. Nah, Yesus yang dimaksud itu bukan Yesus yang kita kenal kemudian lewat pelajaran agama atau khotbah, melainkan Yesus yang hidup dalam pribadi kita. Ya, Yesus yang kita kenal secara pribadi di dalam iman kita masing-masing. Kalau berbicara tentang pribadi Yesus, itu kita akan menemukan bahwa pribadi Yesus itu sangat kaya. Ya, itulah yang kemudian menyebabkan di dalam gereja bahkan orang itu berusaha meneladani spiritualitas Yesus itu kemudian ada banyak sekali macam bentuknya. Kenapa? Karena orang mengalami Yesus yang berbeda-beda menurut pengalaman imannya. Nah, persoalannya adalah kemudian bukan terletak pada Yesus, apakah Yesus mau bersahabat dengan kita, tetapi pada diri kita sendiri, apakah kita memang sungguh-sungguh mau menjadikan Yesus sebagai sahabat sejati kita. Ya, seperti yang tadi Bapak katakan, menjadikan Yesus sebagai sahabat sejati itu kita tahu bahwa apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Ya, tapi sebagai gantinya, maukah kita kemudian mempercayakan beban hidup kita padanya? Ya, beban hidup kita pada Yesus, kemudian ada banyak hal yang bisa dilakukan kalau kita menganggap Yesus sebagai seorang sahabat. Bahkan kita bisa membagi keluh kesah kita, ya, membagi mungkin beban hidup yang kita alami sehari-hari, ya. Ketika kita marah, ketika kita stres, ketika kita sedih, mungkin kita bisa bercerita. Ya, memang tidak akan ada jawaban ketika kamu berdoa, kamu bercerita, itu tidak akan ada jawaban langsung, ya. Tetapi jawaban itu akan diberikan, ya, di dalam peristiwa-peristiwa dalam hidup kita kemudian. Persahabatan dengan Yesus itu kemudian kita wujudkan dalam hidup dengan apa? Dengan kemudian menjadi sahabat bagi orang lain. Ya, yang Bapak maksud itu kemudian bukan menjadi sahabat saja bagi mereka yang kita senangi atau yang mungkin punya kesamaan hobi dan lain sebagainya dengan kita, tetapi kemudian kita menjadikan
setiap orang yang ada di sekeliling kita, baik dia buruk ya atau baik, kita menjadikan sahabat. Dengan menjadikan sahabat, kemudian kita bisa membagikan kasih yang kita dapat ya kepada mereka, sehingga lewat kasih itulah mungkin yang buruk itu bisa berubah ya menjadi lebih baik. Kita tidak merubah, tapi lewat persahabatan itu mungkin orang itu bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, kira-kira demikian pembahasan kita tentang kenaikan Yesus, juga Yesus sebagai sahabat sejati.